Kids, apa kabarnya? Luar biasa tentunya ya, sehat-sehat semua kan di rumah? Nah, jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu gunakan masker ya Kids. Dan jangan pergi kemana-mana dulu. Kak Endah akan temani kalian bersama dengan kakak-kakak yang lain. Ada Kak Lisa, juga nanti ada Kak Vika yang akan bercerita. Sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya. Oke, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan baik dan sangat baik. Sebentar kami akan mulai ibadah Pak kami. Pada hari ini, mohon Tuhan sertai. Tuhan selalu jagai keluarga kami dan kami. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu menyukakan hati Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih kami pagi hari ini berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah online kelas. Sertai setiap kami Tuhan, kami juga sudah memuji-Mu, sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, buka telinga kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi rema untuk setiap kehidupan kami.
kami serahkan hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya? Kak Vika berharap kalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vika ajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu Kasih. Masih hafal kan? Masih ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, kasih itu sayang. Kira-kira sayang kepada siapa saja ya? Kepada siapa saja? Bisa kepada mama, kepada papa, sayang kepada adik, kakak, dan sesama manusia. Oke, hari ini firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Kak Vika beri judul mengasihi semua orang. Apa tadi? Mengasihi semua orang. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang Samaria yang murah hatinya. Oke, disimak, silahkan adik-adik yang di rumah disimak film pendek berikut ini ya. Disimak ya, oke? Silahkan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke, adik-adik yang di rumah sudah menyimak videonya kan? Jika sudah, Kak Pika ada satu pertanyaan. Kira-kira siapa orang yang baik kepada orang yang dirampok tadi? Kira-kira siapa? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Ataukah orang Samaria? Kira-kira jawabannya orang yang berbaik hati kepada orang yang dirampok tadi siapa? Ada yang tahu siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria. Ada yang tahu mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok? Ya, karena satu, Tuhan mengajarkan untuk sayang. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang berkesusahan. Nah, seperti orang yang dirampok tadi, dia kan berkesusahan, akhirnya ditolong oleh orang Samaria. Tuhan juga mengasihi semua orang. Tapi ada pertanyaan lagi nih, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang nakal? Nah, kira-kira nih ya, JJ punya teman yang nakal, kira-kira JJ harus mengasihi enggak? Mengasihi enggak? Iya, kita juga harus mengasihi semua sesama kita saat mereka baru dalam kondisi susah, dan kita juga harus membantunya. Nih, dan kita juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi jika kita tidak kenal dengan orang tersebut, kita bisa meminta bantuan orang yang lebih dewasa. Contohnya yang lebih dewasa bisa minta tolong papa, bisa minta tolong mama, guru, ataupun siapapun yang lebih dewasa dari kita. Oke, jadi adik-adik yang di rumah jangan ragu untuk mengasihi dan menolong orang dan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke? Dan ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-27b. Kita ulangi, Lukas 10 ayat yang ke-27b. Yang demikian bunyinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayo dihafalkan dulu ya. Sudah hafal? Kita ulangi sekali lagi. Lukas 10 ayat 27b. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Semua katakan amin. 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 Haleluya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berkreativitas yang akan dibantu oleh Kak Endah dan Kak Lisa. Selamat berkreativitas. Halo, shalom teman-teman. Kali ini kita akan membuat kreativitas sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu tentang kasih. Nah, kreativitas ini yang diperlukan alat dan bahannya adalah alat tulis berupa bolpen dan spidol. Lalu kita memerlukan penggaris dan gunting dan solasi. Untuk bahan yang diperlukan hanya kertas lipat 2 warna ya. Nah, yuk kita mulai buat yuk. Yang pertama, kita buat pola bergambar salib ya.
Setelah selesai membuat pola, kita gunting ya sesuai polanya tadi. Nah, jika sudah selesai digunting, kita seperti ini ya. Kita buat pola love atau hati, gambar hati di kertas dengan beda warna ya. Kita buat pola hatinya, lalu kita gunting sesuai polanya. Nah, jika sudah, akan jadi seperti ini. Lalu, di pola hati ini kita buat pola hati sebanyak 4 buah ya. Nanti kita tulisi setiap hatinya itu berbeda kata. Yuk kita mulai tulisi di setiap hatinya dengan tulisan yang pertama, aku. Lalu love yang kedua, Tuhan. Lalu love yang ketiga, sesama. Jika sudah, ambil yang salib tadi ya. Salib tadi, di bagian tengah salibnya kita tulisi dengan tulisan kasih, dengan kata-kata kasih ya. Jika sudah selesai, kita tempelkan pola hati tadi di bagian salibnya. Untuk tulisan Tuhan kita tempelkan di bagian atas ya. Untuk tulisan aku kita tempel di bagian sebelah kiri. Dan untuk tulisan sesama kita tempel di sebelah kanan. Nah, tada, sudah jadi salib kasihnya. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebentar kita akan mengakhiri ibadah online kelas hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online kelas kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, berkati selalu sekolah mereka, masa depan mereka, dan berkati selalu usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan. Dan kami dan kumpulkan kami, pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan di ibadah online kelas berikutnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.